Bab 669, Son ditipu. Jordan terus mengawasi pergerakan Son. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian Son. Jika dia tidak mencoba menguping mereka, maka sandiwara kecil Jordan dan Charleston akan sia-sia. Tentu saja, ini hanya rencana A. Jika rencana A gagal, masih ada rencana B dan rencana C. Singkatnya, Jordan pasti akan membuat Son meminum sup pemutus kehidupan ini hari ini. Tiba-tiba, Jordan menyadari bahwa sebuah manik kecil berwarna gelap telah berguling ke arahnya. Sebagai anggota keluarga rahasia, Jordan tahu bahwa barang terkecil pun bisa menjadi perangkat tersembunyi. Itu pasti milik Son. Namun Jordan tetap tenang dan pura-pura tidak melihatnya. Dia berkata kepada kakeknya dengan cemas. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa minum alkohol malam ini? Sebagai tanggapan, Charleston berkata, Ketua Rong terus mendesak saya, jadi saya tidak bisa menolaknya. Jordan, mengapa kamu begitu cemas? Apakah sup ini sangat penting? Jordan memasang ekspresi jengkel. Setelah Bestard Son meninggalkan rumah kami, kamu bertanya padaku apa yang terjadi di kastil hari itu, kan? Aku sudah memberitahumu semuanya, ingat. Anda memutuskan bahwa saya adalah dewa dan bersikeras bahwa saya merekam semua mimpi saya. Rumus untuk sup ini ada di salah satu mimpi saya yang berulang. Jika kamu meminum sup ini dengan esensi darahku pada jam khusus ini, itu akan memberimu kemampuan untuk memprediksi masa depan juga. Apa? Ekspresi Son berubah drastis ketika dia mendengar ini melalui alat pendengarnya. Sup ini bisa memberi orang kemampuan untuk memprediksi masa depan. Sehun sangat bersemangat. Dia telah berpikir untuk menemukan dewa baru untuk membantunya memajukan teknologinya. Jika dia bisa memiliki kekuatan super sendiri, dia tidak perlu bergantung pada orang lain. Hahaha, saya membuat pilihan yang tepat untuk datang ke pertemuan ini tahun ini. Saya tidak berharap untuk menuai begitu banyak manfaat. Son sangat senang, dan istrinya buru-buru duduk di sampingnya. Meskipun dia tidak memakai earphone, orang bisa tahu dari ekspresinya bahwa dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Charleston berkata, saya sangat menikmati pesta itu sehingga saya lupa tentang hal yang begitu penting. Bagaimana dengan ini? Saya akan meminum beberapa obat khusus keluarga kami untuk menenangkan diri dan mengeluarkan alkohol dari sistem saya. Kalau begitu, aku akan datang untuk minum supnya. Jordan terus terlihat sangat cemas. Dia melirik waktu. Ya, tapi kamu harus cepat. Oke, dengan itu, Charleston pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Charleston pergi, Son berdiri. Brad, kamu ingin memberi kakekmu kemampuan untuk memprediksi masa depan. Hehe, kenapa kamu tidak memberikannya padaku saja? Son tersenyum dan berjalan menuju Jordan dengan jus buahnya. Jordan, mengapa kamu berdiri sendirian di sudut? Apakah kamu tidak akan minum dengan semua orang? Petik 2. Son tersenyum ramah. Dia tidak lagi mencemooh seperti sebelumnya. Jordan melanjutkan aksinya dan berkata dengan nada kesal, itu bukan urusanmu. Jangan ganggu saya. Pergi dan minum jus buahmu. Sehun tidak marah. Ketika dia melihat mangkuk di tangan Jordan, dia membungkuk dan menghirupnya. Jordan sangat terkejut sehingga dia segera menarik tangannya, takut Son akan merebutnya. Son tertawa dan berkata, Jordan, supmu sangat harum. Saya suka sup. Aku ingin tahu apakah aku bisa mencobanya. Rasakan pantatku. Tersesat, brengsek. Jordan melemparkan kata-kata vulgar ke Son lagi. Son kesal. Yordania, lagi pula aku adalah penatuamu. Bagaimana Anda bisa berbicara kepada saya seperti ini? Apakah kamu tidak punya sopan santun sama sekali? Petik 2. Son terdiam. Jordan adalah dewa, eksistensi paling mulia di dunia, tetapi dia sangat kotor. Sebenarnya, Jordan biasanya tidak sevulgar itu. Dia tidak pernah mengutuk orang seperti ini sebelumnya. Tapi dia sengaja melakukannya karena dia tahu ini akan memicu Son. Jordan hanya peduli dengan hasil. Son melanjutkan, baiklah, baiklah. Lagi pula kamu masih anak-anak. Anda pasti masih marah pada Park A-nya. Sebenarnya, aku sama sekali tidak tertarik dengan wanita itu. Jordan mencibir. Tidak tertarik sama sekali. Lalu mengapa kamu memeluk pinggangnya dengan sangat bahagia? Petik 2. Son menjelaskan, bukankah ini posisi dance standar? Jika Anda marah karena saya mencuri tarian pertamanya, bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkanmu memukulku untuk melampiaskan amarahmu. Bagaimana tentang itu? Jordan benar-benar ingin mengangkat tinjunya untuk memukulnya. Namun,
Wajah fisik di depannya sekarang adalah ayah Lota, Tom. Jordan menoleh. Bagaimana dia bisa memukul ayah Lota? Son, kamu sangat tercela. Ini adalah pertama kalinya Jordan merasa sangat tidak berdaya melawan seseorang. Jadi bagaimana jika Jordan membunuh orang di depannya? Son yang asli masih buron. Tidak ada yang tahu di mana tubuh aslinya berada. San tersenyum. Nak, sebenarnya, aku selalu ingin bekerja denganmu. Kita bisa menjadi teman. Jika Anda ingin mendapatkan wanita itu, Park Anya, saya dapat membantu Anda. Aku jamin dia akan mencintaimu sampai mati malam ini. Kamu tidak diizinkan menyentuhnya. Jordan memperingatkannya. Saya punya cara untuk merayu wanita. Anda tidak diizinkan ikut campur. Petik 2. Jika Jordan adalah tipe pria yang akan menggunakan metode tercela untuk merayu seorang wanita, dia pasti sudah melakukannya pada nyonya sejak lama. Jordan ingin wanita ini benar-benar menyukainya dari lubuk hatinya. Dia ingin wanita sombong ini menundukkan kepalanya dan berlutut di depannya, memohon padanya untuk menjadi suaminya. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan menyentuhnya. Aku hanya ingin menyesap sup ini. Son masih mendambakan semangkuk sup itu. Jordan segera memarahi, kamu tidak boleh menyentuhnya. Son, aku tahu kamu bukan orang biasa dan aku tidak berusaha meremehkanmu. Tapi kamu tidak layak untuk sup ini. Tidak layak. Son sangat marah, tetapi pada saat yang sama, dia bahkan lebih yakin sekarang bahwa sup ini luar biasa. Sambil menyipitkan matanya, Son bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkannya. Pada saat ini, telepon Jordan tiba-tiba berdering. Jordan menjawab panggilan itu. Lot, ada apa? Apa? Anda sedang dikejar. Kamu ada di mana sekarang? Baiklah, aku akan segera ke sana. Tunggu aku di sana. Setelah menutup telepon, Jordan tampak sangat cemas. Kemampuan aktingnya sangat bagus. Son, apakah Anda mengirim seseorang untuk mengejar Lota? Jordan menanyainya. Son juga bingung. Semua keluarga rahasia semuanya ada di Maroko, setiap gerakan mereka dapat dipantau oleh keluarga Rong. Bahkan jika dia punya niat, dia tidak punya nyali. Tapi Son berkata, itu benar. Anda sudah memiliki cara Anda dengan Lota. Saya tidak menginginkannya lagi, jadi saya mengirim seseorang untuk membunuhnya. Jika Anda tidak ingin dia mati, belum terlambat untuk bergegas sekarang. Petik 2. F***King B** start. Jordan memaki Son lagi sebelum kabur. Hahaha, Jordan, si idiot itu, memang masih anak-anak. Dia benar-benar menyerahkan hal yang begitu penting untuk seorang wanita biasa. Semangkuk sup ini milikku sekarang. Bab 670, pasangan Smith meninggal. Keluarga Smith tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka saat mereka memegang semangkuk sup itu. Hubi, bisakah semangkuk sup ini benar-benar mengubah kita menjadi dewa? Wanita itu berjalan maju dengan penuh semangat dan berbisik. San tersenyum. Sup ini mengandung esensi darah Jordan. Bahkan jika kita tidak menjadi dewa, itu hanya akan menguntungkan bagi kita untuk meminumnya. Clara, ayo bagikan semangkuk sup ini. Wanita itu mengangguk senang. Oke. Son menyerahkan mangkuk itu kepada wanita itu terlebih dahulu. Wanita itu meminum setengahnya sebelum mengembalikan mangkuk itu kepadanya. Son mengambil mangkuk dan meneguk sup. Setelah meminumnya, Son merasa sangat puas. Sup ini sangat manis. Sayangnya, ini adalah tubuh orang tua Lota. Jika supnya berhasil, merekalah yang akan mendapatkan kemampuan untuk memprediksi masa depan. Wanita itu tersenyum. Apa bedanya? Tubuh mereka berada di bawah kendali kita. Selama tidak ada yang melepas aksesoris ini, Smith akan selalu menjadi boneka kita. Sehun tersenyum dan mengangguk. Betul sekali. Aku sangat senang hari ini. Ayo pergi dan menari. Mereka berdua berpegangan tangan dan baru saja berbalik ketika wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Jordan berdiri diam di belakang mereka. Sama seperti hantu. Sepasang kekasih yang mencoba-coba teknik sihir menakutkan sebenarnya ditakuti oleh Jordan. Betapa ironisnya. Sehun terkejut. Jordan, bukankah kamu baru saja kabur? Apakah kamu tidak akan menyelamatkan Lota? Jordan telah menyaksikan mereka berdua minum sup dan tahu bahwa rencananya telah berhasil. Dia sangat senang. Senyum aneh ada di wajahnya. Lota, dia baik-baik saja. Dia sedang bermain video game di kamarnya. Ekspresi Son berubah drastis. Bukankah kamu bilang, oh tidak, pasti ada yang salah dengan sup ini. Son adalah orang yang cerdas.
Ketika dia melihat ekspresi percaya diri dan sombong Jordan, dia segera menyadari bahwa dia mungkin telah jatuh ke dalam perangkap Jordan. Tapi itu sudah terlambat. Tepat ketika mereka berdua akan bergerak, jantung mereka berdetak kencang dan mereka pingsan. Son memang pria yang licik. Dia memastikan untuk menjatuhkan mangkuk sup yang kosong saat dia jatuh. Menghancurkan. Mangkuk jatuh dari meja dan pecah berkeping-keping, langsung menarik perhatian keluarga lain. Semua orang menoleh. Park Sang-jun segera berteriak dan berjalan mendekat. Smith, Nyonya Smith. Apa yang salah? Tamu-tamu lain juga bergegas. Melihat pasangan Smith runtuh di depan Jordan, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Park Sang-jun yakin bahwa Jordan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada pasangan Smith, jadi dia segera menginstruksikan Park Chan-yang. Pergi dan lihat bagaimana keadaan pasangan Smith. Park Chan-yang ragu-ragu sejenak seolah-olah dia tidak berani maju. Park Anya, di sisi lain, tidak ragu-ragu. Dia berjalan lurus ke pasangan yang berbaring di tanah dan berjongkok, tidak peduli bahwa postur ini membuat gaunnya semakin terbuka. Menempatkan jarinya di bawah hidung mereka, dan menempatkan telinganya di dada mereka untuk mendengarkan detak jantung mereka. The Smiths tidak lagi bernapas. Jantung mereka juga tidak berdetak. Mereka mati. Mati. 2 orang dari 8 keluarga rahasia sudah mati. Semua orang di tempat kejadian panik. Park Sang-jun mengambil kesempatan itu untuk menunjuk Jordan. Yordania, apakah Anda membunuh Smiths? Kenapa kau melakukan itu? Park Chan-yang dengan cepat menimpali. Saya pikir Anda sengaja mengatur pesta ini untuk menjebak dan membunuh kita semua, kan? Ketua Rong, Steles terlalu kejam. Ketua Rong, tolong lihat keadilan ditegakkan. Petik 2. Ketua Rong menyipitkan matanya dengan ekspresi serius. Jika Steles berani membunuh anggota dari 8 keluarga besar, dia akan memastikan bahwa Steles dihancurkan. Jordan memandang semua orang dan menunjuk ke tubuh Smiths. Semuanya, tolong dengarkan aku. Kedua orang ini sama sekali bukan Smiths. Petik 2. Park Sang-jun tahu yang sebenarnya, tapi dia yang pertama membalas. Omong kosong *T. Mereka jelas Tom Smith dan istrinya. Kami sudah mengenal mereka selama beberapa dekade. Bagaimana kita bisa salah? Beraninya kamu mengklaim bahwa itu palsu. Petik 2. Jordan berkata, tubuh fisik mereka memang Tom Smith dan istrinya, tetapi mereka dikendalikan oleh Son Handley dan istrinya. Semua orang tercengang oleh wahyu ini. Geng Anli bertanya, Jordan, apakah Anda mengatakan bahwa seseorang mengendalikan tubuh Smiths dari jauh? Jordan mengangguk. Iya, aku tahu kamu tidak percaya padaku. Tapi aku bisa memanggil putri keluarga Smith, Lota, ganti. Dia sendiri yang akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Jordan segera menelepon Lota. Dia bergegas secepat mungkin. Miyamoto Masaki sejenak terkejut ketika melihat Lota. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan yang dia kenakan dalam penyamarannya malam itu. Bukankah Jody Stelle memakai pakaian yang sama malam itu? Oh, saya tahu. Itu kamu. Miyamoto Masaki akhirnya sadar. Tidak heran dia menemukan Jody Stelle begitu akrab. Halo, Tuan Miyamoto. Lota menyapa Miyamoto Masaki dan datang sebelum semua orang. Karena Lota telah berpartisipasi dalam 2 pertemuan besar terakhir, semua orang mengenalnya. Tanpa membuang waktu, Lota memberitahu semua orang apa yang terjadi pada keluarga mereka. Aku tidak menyangka hal sebesar itu terjadi pada keluarga Smith. Keluarga yang begitu kuat akhirnya dikendalikan oleh yang lain. Itu terlalu menakutkan. Ini benar-benar menakutkan untuk didengar. Tidak heran keluarga Smith tidak menghadiri beberapa pertemuan terakhir dan tidak berinteraksi dengan kami lagi. Son Handley kejam dan bisa mengendalikan pikiran orang. Metodenya lebih maju dari yang kita ketahui. Kita harus menyingkirkan dia. Kalau tidak, itu hanya masalah waktu sebelum kita menderita juga. Petik 2. Betul sekali. Charleston angkat bicara. Semuanya, kami tidak punya pilihan selain membius Smiths hari ini. Mereka tidak benar-benar mati. Mereka baru saja memasuki keadaan mati suri. Kita hanya perlu melepas aksesoris mereka dan memberi mereka penawarnya. Kemudian, kebenaran akan terungkap. Namun, Ketua Rong berkata dengan tegas, kamu tidak diizinkan menyentuh tubuh Smiths. Hal ini sangat penting. Mulai saat ini, keluarga Rong akan menangani semuanya. Pria, segera letakkan Smith dan istrinya di meja operasi untuk melihat bagaimana kondisi mereka. Apakah itu benar-benar seperti yang diklaim Steles? Apakah masih ada kemungkinan resusitasi?
Beberapa pria muncul dan membawa Smiths. Meja operasi. Rumah sakit terdekat berjarak puluhan kilometer. Ketua Rong, jika mereka tidak mengambil penawarnya dalam waktu setengah jam, mereka akan benar-benar mati. Tolong percaya padaku, aku bersedia menjaminnya dengan hidupku. Charleston sangat cemas. Bab 671, orang tua Lota diselamatkan. Ketua Rong berkata, hidupmu tidak berarti apa-apa. Dia tidak perlu menjelaskan dirinya kepada siapapun. Kata-katanya mewakili otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Keluarga Rong selalu menjadi kepala dari 8 keluarga rahasia. Mereka menemukan 2 meja dan meletakkan Smiths di atasnya. Robot AI tiba-tiba muncul. Robot AI ini benar-benar putih. Matanya biru, dan tinggi dan kurus. Itu tampak sedikit seperti visi Marvel. Robot AI perlahan bergerak menuju Tom Smith dan istrinya. Ketua Rong, robot apa ini? Park Sang-jun bingung. Ketua Rong menjelaskan, ini adalah dokter robot AI. Meja operasi yang saya bicarakan tidak berjarak puluhan kilometer. Ada di sini. Park Sang-jun tercengang. Anda dapat mengatur meja operasi kapan saja dan di mana saja. Menggunakan robot AI sebagai dokter yang merawat. Ya Tuhan, teknologi medis keluarga Rong sebenarnya sangat luar biasa. Miyamoto Chujiro juga membuka mulutnya lebar-lebar. Ketua Rong sangat hebat. Charleston dan Jordan juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan keluarga Rong. Seorang dokter AI. Ini adalah teknologi masa depan. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh keluarga top. Bukan Bill Gates, Warren Buffett atau Jack Ma. Dibandingkan dengan keluarga Rong, orang-orang ini hanyalah sampah. Mereka hanya petani yang hidup di bawah. Manfaat terbesar dari seorang dokter AI adalah tidak ada batasan lokasi atau waktu. Seorang pasien bisa dirawat kapan saja, di mana saja. Tapi seberapa mampukah dokter AI ini? Dokter AI terus mengeluarkan barang-barang dari kotak. Segera, itu dikelilingi oleh berbagai instrumen medis. Ketua Rong memerintahkan, periksa kondisi kedua orang di atas meja. Dokter AI melakukan pemeriksaan fisik dan menjawab, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jantung mereka telah berhenti berdetak. Apakah Anda ingin menyadarkan mereka? Lanjut segera. Tunggu sebentar. Jordan melangkah maju dan berkata kepada Ketua Rong, Ketua Rong, saya tahu bahwa keluarga Anda adalah tingkat yang lebih tinggi daripada keluarga lain dalam hal obat-obatan, serta banyak aspek lainnya. Dokter AI Anda pasti akan bisa menetralkan obat saya. Namun, jika Anda memperlakukan mereka sekarang, upaya kami akan sia-sia. Petik 2. Lota melangkah maju juga. Ketua Rong, jika kamu tidak melepaskan aksesori itu dari orang tuaku terlebih dahulu, mereka tidak akan menjadi orang tua kandungku bahkan setelah mereka bangun. Oh, benar-benar ada aksesoris ajaib seperti itu di dunia ini. Ketua Rong sedikit terkejut. Dia selalu membual bahwa dia tahu semua teknologi paling canggih di dunia, tetapi hal ini jelas di luar pemahamannya. Geng Anli juga berjalan mendekat dan berkata, saya yakin kedua anak ini tidak akan membohongi kita. Keluarga geng akan memeriksa aksesori ini untuk melihat apakah ada yang istimewa dari mereka. Weilun. Ya, Bu. Geng Weilun berjalan ke depan dan dengan hati-hati melepas semua aksesori di Smiths. Geng Weilun kemudian mengeluarkan robot AI lainnya. Robot ini jauh lebih kecil dari keluarga Rong. Itu kira-kira seukuran boneka. Geng Weilun menyerahkan aksesori ke robot dan berkata, Jarvis, analisis aksesori ini. Ding. Robot segera memindai aksesori, memuntahkan daftar informasi saat melakukannya. Terdeteksi, objek target berisi kamera mini, perangkat pendengaran mini, sistem saraf sensorik miniatur. Jarvis melaporkan banyak hal yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, tetapi satu hal yang jelas, aksesori itu bukan hanya dekorasi sederhana. Geng Anli berkata, Jarvis, temukan lokasi orang-orang yang mendengarkan di perangkat. Jarvis melaporkan, pelacakan, lokasi target ditemukan, Swiss. Park Sang-jun berseru, teknologi keluarga geng luar biasa. Mereka dapat menemukan lokasi orang-orang yang bertanggung jawab atas perangkat pendengar tersebut. Miyamoto Chujiro sama terkesannya. Tingkat teknologi keluarga Rong dan geng memang jauh lebih unggul dari kita. Geng Anli menginstruksikan, potong sinyal dari perangkat. Berbunyi. Gumpalan asap tiba-tiba melayang keluar dari aksesoris. Jarvis mengumumkan, sinyalnya terputus. Pihak lain tidak akan lagi dapat mendengarkan, melacak, dan mengontrol dari jarak jauh. Ketua Rong memerintahkan, segera resusitasi pasien.
Charleston angkat bicara. Ketua Rong, saya punya penawarnya di sini. Selama mereka minum obat ini, mereka akan baik-baik saja. Tapi Ketua Rong melambaikan tangannya. Tidak dibutuhkan. Di satu sisi, Ketua Rong tidak mempercayai keluarga Stelle. Bagaimanapun, Stelle telah bertindak atas kemauan mereka sendiri dan merencanakan ini tanpa memberitahunya. Ini membuatnya sangat tidak senang. Di sisi lain, Ketua Rong juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan mereka di depan keluarga lain. Keterampilan medis keluarga Rong memang mengesankan. Mereka hanya membutuhkan seorang dokter AI untuk segera menyadarkan pasangan Smith. Tom Smith dan istrinya secara bertahap bangun. Ayah, Ibu. Lota memegang Tom di satu tangan dan ibunya di tangan lainnya, air mata mengalir di wajahnya. Tom membuka matanya. Ketika dia melihat Lota, dia juga menangis. Lot, sayangku. Ya Tuhan, kau baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tom terlihat sangat lemah, dia masih memeluk Lota dengan putus asa. Begitu pula ibu Lota. Melihat keluarga bertiga akhirnya bersatu kembali, yang lain sangat tersentuh, terutama Jordan. Fiuh, aku akhirnya memenuhi janjiku padamu. Jordan tersenyum pada Lota. Dia sangat bahagia untuknya. Setelah berpelukan sebentar, Lota menyeka air matanya dan berkata kepada ayahnya, Ayah, ini semua berkat Charleston dan Jordan bahwa kamu diselamatkan hari ini. Itu adalah keluarga Stelle yang menyelamatkan kita. Tom dan istrinya datang ke Charleston dan berlutut di tempat. Ah, tidak perlu untuk ini. Tom, tolong bangun, kata Charleston buru-buru. Wajah Tom berlinang air mata saat dia berlutut di tanah. Dia berkata kepada Charleston dan Jordan, saya pikir saya dan istri saya akan menjadi boneka keluarga Handley selama sisa hidup kami dan tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Keluarga Stelle telah menyelamatkan kita. Kami pasti akan mengingat bantuan besar ini. Keluarga kami bersedia melakukan apa saja untuk keluarga Stelle. Charleston tersenyum sambil membantu Tom berdiri. Tom, kamu terlalu sopan. Kita semua dari 8 keluarga besar. Bagaimana saya tidak bisa membantu ketika saya tahu bahwa Anda dalam kesulitan? Pada saat ini, Park Sang-jun dipenuhi dengan penyesalan. Sialan, keluarga Smith telah dibebaskan. Begitu mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka sebelumnya, mereka akan memperlakukan Stelle sebagai penyelamat mereka. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk menyingkirkan Stelle. Bab 672, Hilangkan Son. Baik keluarga Stelle dan Park tahu tentang rahasia keluarga Smith. Namun, tindakan kedua keluarga itu benar-benar berbeda. Keluarga Park mencoba yang terbaik untuk menyenangkan perampas Son Handley, sementara Stelle memilih untuk membantu keluarga Smith mendapatkan kembali kekuasaan mereka. Sekarang, hubungan antara keluarga Stelle dan Smith tidak akan terputus. Keluarga Stelle akhirnya memiliki sekutu di antara keluarga rahasia. Dan itu semua berkat Jordan. Jika dia tidak mengenal Lota, menyelamatkannya dari kastil Swiss, dan menemukan cara untuk membantu orang tuanya menghilangkan kendali Son atas mereka, bagaimana mereka bisa mencetak kemenangan seperti itu hari ini? Jesse frustrasi. Dia telah memasuki game virtual dan mengenal Lota sebelum Jordan melakukannya. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk mengenal Lota lebih baik. Setiap kali mereka bertemu, dia hanya akan menghujaninya dengan pujian munafik. Meskipun Lota adalah gadis suci Swiss, dia hanyalah seorang gadis kecil dan sangat mudah dibujuk. Jika Jesse berinteraksi dengannya dengan tulus, alih-alih berpura-pura dan menjilat, dia mungkin orang yang mencapai kemenangan ini hari ini. Bagaimanapun, dia sama mampunya dengan Jordan. Ketua Rong bertanya, Tom, bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi? Bagaimana Anda akhirnya dikendalikan? Siapa dalangnya? Semua orang terdiam dan mendengarkan dengan seksama. Tom menghela nafas, wajahnya dipenuhi penyesalan. Setelah waktu yang lama, dia berbicara perlahan. Itu 13 tahun yang lalu. Putra kedua Tuan Stelle, Randall Stelle, membawa seorang pria ke Swiss untuk mencari saya. Dia mengatakan bahwa dia sangat berbakat dan jenius yang tiada taranya. Dan pria itu adalah Son Handley, pria yang mengendalikan keluargaku. Mendengar ini, Charleston, Jesse, dan Jordan semua menegakkan punggung mereka karena terkejut. Randall kenal Son. Charleston sangat gelisah. Paman kedua, Jesse dan Jordan bingung. Randall adalah saudara kandung dari ayah mereka, Rowan. Dia meninggal ketika Jordan masih sangat muda, sekitar 12 hingga 13 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu bahwa dia mengenal Son.
Memikirkan bahwa mereka bahkan pergi ke Swiss bersama untuk mencari Tom. Apakah kematian Randall ada hubungannya dengan Son? Tanya Charleston. Tom tampak terkejut. Anakmu sudah mati. Saya benar-benar tidak yakin tentang itu. Randall datang kepadaku saat itu untuk merekomendasikan Son. Setelah beberapa pengamatan, saya menyadari bahwa Son memang sangat berbakat. Saya percaya bahwa dia akan membantu dalam penelitian keluarga saya tentang jubah gaib, jadi saya menahannya di sisi saya. Saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia menggunakan mantra yang tidak diketahui untuk menyihir saya dan istri saya. Kami dipaksa untuk melakukan perintahnya dan menjadi bonekanya. Park Sang-jun memperhatikan detail penting dan bertanya, Tom, keluargamu sedang meneliti jubah gaib. Setiap keluarga memiliki proyek penelitiannya sendiri. Misalnya, keluarga Park suka meneliti teknik untuk membuat orang lebih muda. Keluarga Miyamoto suka mengembangkan metode yang dapat membuat orang lebih kuat secara fisik. Sementara itu, keluarga Smith memfokuskan upaya mereka pada teknologi tembus pandang. Tom mengangguk. Iya, saya dan istri saya lebih pemalu. Kami pikir akan lebih aman jika kami bisa menjadi tidak terlihat. Dan akan lebih menarik untuk mengamati dunia sementara kita tidak terlihat. Dengan begitu, kita bisa pergi kemanapun kita mau. Miyamoto Masaki bercanda. Ini juga akan jauh lebih nyaman untuk mengintip wanita cantik. Hahaha. Geng Weilun dan yang lainnya tertawa. Ketua Rong cukup terkejut. Dia bertanya, apakah itu jubah kuantum tak terlihat? Sudah sejauh mana penelitianmu? Tom mengangguk. Iya, penelitian kami telah mencapai sekitar 80% penyelesaian. Itu tidak lagi terlihat dengan mata telanjang. Namun, kami masih tidak bisa lepas dari deteksi pencitraan inframerah, gelombang mikro, dan termal. Ketua Rong mengangguk. Iya, kami juga telah mempelajari jubah kuantum tak terlihat. Kemajuan kami hampir sama dengan Anda. Setelah Dewa meninggal, kami tidak berhasil mendapatkan terobosan lebih lanjut. Akibatnya, kami telah mengesampingkan proyek tersebut. Keluarga Smith sudah memiliki teknologi yang begitu kuat 10 tahun yang lalu. Charleston buru-buru meminta maaf. Smith, saya sangat menyesal. Saya tidak tahu bahwa anak saya mengenal setan itu, Son Handley. Saya telah melibatkan Anda dan menyebabkan Anda menderita selama bertahun-tahun. Terimalah permintaan maafku yang tulus. Tom bergegas maju untuk menggenggam tangan Charleston. Stelle, tidak perlu untuk ini. Saya percaya Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Jika tidak, Anda tidak akan kehilangan putra kesayangan Anda. Tuan Jordan, jika saya tidak salah, ketika Randall datang untuk menemukan saya, dia sudah berada di bawah kendali mental Son. Son pasti berada di balik kematiannya. Jordan mengepalkan tinjunya. Dia masih ingat bahwa pamannya telah memperlakukannya dengan sangat baik dan telah mengajarinya banyak hal. Tapi sekarang, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Son terkutuk itu berani membunuh anggota keluarga Stelle. Jordan bersumpah bahwa dia akan membalaskan dendam pamannya. Pada saat ini, Tom tiba-tiba melihat ke arah kerumunan dan berlutut lagi. Semua orang dengan cepat berkata, Tom, apa yang kamu lakukan? Tom berkata, Ketua Rong, Nyonya Geng, Tuan House, Tuan Addington, Tuan Stelle, Tuan Miyamoto dan Tuan Park, saya mohon Anda semua untuk membantu saya menyingkirkan Son Handley dan membantu saya mendapatkan kembali rumah saya. Istri Tom dan Lotta juga berlutut. Son sekarang menduduki kastil Swiss mereka, juga bisnis dan aset mereka. Ketiga Smiths tidak akan pernah bisa mengambil semuanya kembali sendiri. Jordan adalah orang pertama yang berbicara. Paman, Bibi, Lotta, jangan khawatir. Aku akan membantumu membunuh Son dan mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Ketua Rong setuju. Son adalah orang yang menakutkan. Jika dia bisa mengendalikan Tom, dia juga bisa mengendalikan keluarga lain. Pada saat itu, penelitian kami yang diperoleh dengan susah payah selama bertahun-tahun akan jatuh ke tangannya. Orang ini harus dilenyapkan. Geng Anli tertawa. Apa yang kita tunggu? Mari kita berangkat bersama. Dia di Swiss. Ayo pergi. Ayo pergi. Dengan pemikiran itu, 8 keluarga besar berangkat dari Maroko. Mereka semua terbang menuju Swiss dengan pesawat tak kasat mata mereka. Ketujuh pesawat ini mewakili teknologi tercanggih di dunia. Jika orang biasa melihat ini, pikiran mereka pasti akan meledak. Sementara itu, di kastil keluarga Smith di Swiss. Seorang pria dan wanita parubaya dengan ekspresi menyeramkan berada dalam hiruk-pikuk. Ah,
Yordania, bajingan ini menghancurkan semua kerja kerasku. Aku akan membunuhnya. Son menghancurkan barang-barang di ruangan gelap seperti orang gila. Bab 669